Shalom, selamat malam Sobat Dio semuanya dimanapun berada pada saat ini. Kembali lagi dengan Agnes di program Jalan Kehidupan. Bagaimana kabarnya? Agnes berharap semua Sobat Dios dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Puji Tuhan nih Sobat Dios, pada sore malam hari ini kita kedatangan pembina AOC kita, Ibu Selvia. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan. Puji luar Tuhan. biasa. Amin. Udah masuk bulan baru lagi nih Bu ya. Cepet ya. Sudah Cepet bulan banget kedua ya. Nggak terasa nih Sobat Dios, kita udah masuk bulan Februari lagi. Udah di hari ini, di hari tanggal 3 Februari 2023. Gimana nih Sobat Dios menghabiskan waktu yang kemarin nih 1 bulan? Apakah ada perencanaan-perencanaan ke depannya? Pasti berharap semuanya dalam keadaan yang luar biasa, yang pasti juga rencananya yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan dari Ibu kita tentang tema pada bulan ini, yaitu berakar dengan kuat. Untuk itu waktu dan tepatnya saya persilakan buat Ibu. Oke. Shalom semua Sobat Dios dimanapun saudara-saudara berada. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang terbaik. Pada malam hari ini kami menghadap kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap taburan firman yang Engkau ingin bagikan buat setiap kami Tuhan. Biar hati kami, hidup kami Tuhan, kami benar-benar punya hati yang rindu Tuhan, untuk mendengarkan setiap firman yang akan dibagikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, mari bertahta sepenuhnya Engkau yang beracara Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi, semua Sobat Dios dimanapun berada, kita sudah memasuki bulan yang baru ya. Kita memasuki bulan Februari. Tak terasa yang bulan lalu kita masih mengucapkan selamat tahun baru. Ya, ini sudah memasuki bulan kedua. Saudara, ketika memasuki tahun 2023 ini, Tuhan memberikan sebuah tema. Tema besar untuk AOC adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saudara, dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, mari kita tetap pegang bahwa Tuhan beserta dengan kita dalam segala keadaan. Yang menjadi kerinduan Tuhan adalah mari kita tetap ada dalam lingkarannya Tuhan. Ya, jangan kita coba-coba keluar dari apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga kita tetap merasakan bahwa Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita. Saudara-saudara, Sobat Dios, saya ingin membahas untuk tema bulan ini adalah berakar dengan kuat. Ketika berdoa untuk bulan ini dengan tema berakar dengan kuat, ada ayat yang Tuhan berikan ya di dalam Amsal 12 ayat 12b. Akar orang benar mendatangkan hasil ya. Sobat Dios, mari sama-sama kita bisa untuk membuka firman Tuhan ini yang dikatakan adalah akar orang benar mendatangkan hasil. Dari Amsal 12 ayat 12b. Ya, saudara, ketika kita membayangkan ada sebuah pohon yang sangat besar, ya, kita membayangkan ada akar yang menempel di bawahnya, yang berakar dengan cukup kuat. Dan kita bisa melihat bahwa ketika pohon yang besar itu, ada akarnya yang kuat di dalam pohon itu. Ya, di sini dikatakan akar orang benar mendatangkan hasil. Yang Tuhan rindukan dari kita membaca ayat ini adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan akar orang benar mendatangkan hasil. Saudara, ketika kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, hasil apa yang kita bisa hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita mendengar, mari jadi berkat dimanapun kita berada. Apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan mengajak untuk setiap kita
menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan ingin menarik setiap kita untuk kita mempunyai hasil di dalam kehidupan kita, mendatangkan hasil di dalam Tuhan. Sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana akar di dalam kehidupan kita? Apakah kita mempunyai akar kehidupan yang bertumbuh dengan subur? Atau kita mempunyai akar kehidupan yang bertumbuh tapi lama-lama menjadi gersang? Ya. Apakah kita menghasilkan buah yang baik? Atau kita menghasilkan sesuatu yang tidak baik, yang kurang baik? Mari kita lanjutkan ya. Saudara, di dalam akar ya, memang akar itu tidak terlihat. Tetapi dari buahnya kita tahu apakah pohon tersebut memiliki akar yang kuat atau tidak. Ya. Kalau sebuah pohon kita bisa rasakan ya. Pohon itu berbuahnya manis atau asam ya. Kita bisa tahu buah ini benar-benar bertumbuh dengan menghasilkan buah yang terbaik atau menghasilkan buah mungkin yang setengah matang, ataupun buah itu akan menjadi kurang baik ataupun busuk gitu. Nah, saudara, di sini kita belajar akar kehidupan kita. Sebuah pohon, akar itu akan tertanam dengan kuat ke bawah ya. Yang Tuhan ingatkan adalah mari punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Fondasi yang kuat itu, saudara, ketika sebuah pohon bertumbuh dengan kuat, dia akan bertumbuh dengan subur dan tidak akan tergoyahkan ya. Dan apa sih yang dihasilkan dari sebuah pohon yang bertumbuh akar dengan kuat? Di sini kita bisa tahu menghasilkan sebuah pohon yang berbuah manis ataupun mungkin tidak manis, kita bisa tahu. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di hari-hari yang kita hadapi di tahun ini. Kita mungkin ada beberapa yang memprediksikan ya, ada hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan akan terjadi sesuatu di tahun ini. Tapi Tuhan mengingatkan dari awal tahun ini, mari nak, berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Mari berakar dengan kokoh, sehingga apapun yang terjadi, saudara, sekali lagi firman Tuhan berkata, akar orang benar mendatangkan hasil. Ada sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Hasil apa yang terbaik yang Tuhan berikan? Kita menjadi orang-orang yang tidak tergoyahkan. Hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Di tengah kegoyahan orang-orang di sekitar kita, justru kita menjadi orang-orang yang menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau kita membayangkan sebuah pohon, ya, kita bayangkan akarnya, ya. Ini sebenarnya saya ada gambarnya, ya. Saya bisa membagikan kepada saudara. Ketika akar pohon itu mulai bertumbuh, ya. Mari kita punya saat teduh bersama dengan Tuhan. Mari punya waktu secret place bersama dengan Tuhan. Ketika awal tahun ini, saudara, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, mari naik ke gunung Tuhan. Saatnya kita berdua bersama dengan Tuhan, punya komunikasi bersama dengan Tuhan. Saatnya kita menyiapkan satu waktu bersama dengan Tuhan. Kita bertanya, kita berdoa, kita saat teduh, kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang Tuhan rindukan adalah mari merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, saudara. Karena firman Tuhan ini adalah akan menguatkan seluruh kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan saya, ketika Tuhan mengingatkan, nak mari baca firman Tuhan setiap hari. Dari semenjak kecil, saudara, orang tua saya mendidik, ayo membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ketika kami, saya menikah dengan suami saya, ya, dalam kehidupan kami berkeluarga, terus membaca firman Tuhan sampai saat ini. Saudara, sebuah kesaksian dalam kehidupan saya adalah ketika di dalam keadaan, satu keadaan yang mungkin membuat kita merasakan sesuatu ada yang perlu untuk Tuhan tolong aku gitu ya.
Tuhan, ada sesuatu yang aku hadapi. Tapi dengan membaca firman Tuhan, saudara, ada kekuatan yang mengalir, ada sukacita yang mengalir, ada damai Tuhan yang mengalir. Saudara, sukacita, damai, semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita gak bisa kita beli, saudara. Itu kita dapatkan dengan anugerah yang daripada Tuhan. Yang menjadi kerinduan Tuhan adalah mari renungkan firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, ya, Tuhan mengingatkan mungkin ada satu perikop ataupun satu ayat yang menjadi kekuatan untuk kita di hari-hari setiap hari. Mari pegang itu, saudara. Karena itu yang akan membuat kita terus setiap hari, semakin hari, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya, saudara, mari tetap banyak berdoa. Ketika saudara di dalam bekerja, mungkin saudara menyetir motor, saudara di mobil, saudara bekerja, mari punya komunikasi. Ketika Tuhan ingatkan, mungkin ketika saudara sedang naik motor, sedang menyetir mobil, doakan tentang ini, mari doakan. Doakan untuk ini, mari doakan, mari aktifkan ya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Mari punya komunikasi. Saudara mungkin berkata, aku gak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, Tuhan bisa berbicara dengan kita dengan berbagai macam cara. Tapi mari, jangan sekedar tahu Tuhan, tapi mari kenali Tuhan lebih dalam lagi. Akar yang tidak terlalu dalam mungkin bisa menumbuhkan sebuah pohon, bahkan daunnya pun mungkin akan terlihat lebat. Tetapi biasanya pohon tersebut sulit untuk menghasilkan buah. Ya, saudara, mari setiap kita punya akar pohon yang kuat di dalam Tuhan. Mungkin kita merasakan gini, aku merasakan sekarang ini aman-aman saja. Aku mau biasa-biasa aja. Saudara, mari bangkitkan roh yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga kita menghasilkan buah-buah yang benar-benar menjadi berkat. Menghasilkan sesuatu yang benar-benar meraih isi hati Tuhan. Di dalam pohon, saudara, dari benih, dari akar, menjadi pohon, berdaun, berbuah, ada suatu proses ya. Ketika ada sesuatu didikan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan rindukan untuk kita semakin next level di hadapan Tuhan. Saudara, jangan membuat kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Karena yang Tuhan rindukan adalah mari nak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan gak mau setiap kita punya iman gak bertumbuh gitu. Tuhan inginkan iman kita bangkit, bertumbuh dan menjadi kuat. Tuhan juga gak mau kita menjadi orang yang kok seperti anak kecil tuh disuapin terus gitu ya. Tapi Tuhan juga mau setiap kita bertumbuh next level, semakin dewasa dan semakin dewasa. Memang saudara, ada prosesnya, ada didikannya. Oleh karena itu saudara, biar setiap proses, setiap didikan, setiap yang tempaan dalam kehidupan kita bukan membuat kita untuk mudah menyerah, tapi Tuhan mau membuat kita semakin next level, semakin dewasa, semakin menangkap isi hati Tuhan. Ya. Saudara, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah hidup kita sudah menghasilkan buah? Ya. Saudara, Tuhan mengingatkan ya, ada 3 keadaan ranting di pokok anggur, di pohon anggur ya. Yang pertama adalah ranting yang menempel dan berbuah. Ketika kita menempel pada pokok anggur Tuhan ya, kita menempel dan berbuah. Ini adalah keadaan orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, menghidupi firman Tuhan dan berbuah. Keinginan kita melebur dengan keinginan Tuhan. Kita mau berkata apa saudara? Aku sepakat dengan Tuhan. Jadi rencana Tuhan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Yang kedua, ranting yang menempel tapi tidak berbuah. Ini adalah keadaan orang-orang yang menempel pada pohon anggur tapi tidak berbuah.
tidak menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, hati-hati. Dengan ini, kalau kita tidak berbuah, hati-hati akan dipotong dan dibuang. Ya, kita bisa mendengarkan khotbah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Tapi mari saudara, hidupi itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar sesuatu gitu, teguran buat setiap kehidupan kita, mari biar teguran itu membuat hidup kita berubah. Mungkin kita punya sifat yang kurang baik ya. Setiap kita gak ada yang sempurna saudara. Ya, kita mungkin punya karakter cepat marah gitu. Ataupun kita menjadi orang yang malas. Kita menjadi orang yang mudah putus asa. Ataupun kita menjadi orang yang mudah menyerah. Tapi ketika mendapat teguran, Tuhan menginginkan setiap kita, siapapun kita, mari bangkit. Mari bangkit. Dan terus responi apa yang Tuhan mau. Ya, saudara, saya kesaksian dalam hidup saya gitu ya. Ketika saya mengalami hari-hari, mungkin ada satu waktu gitu, membuat saya jengkel, membuat saya ingin marah gitu ya. Tapi ketika ada teguran dari anak saya berkata, "Mama, ayo." Mama, anak saya sampai mengelus-elus dada saya, "Mama, ayo. Mama gak boleh jengkel, gak boleh marah-marah gitu." Saudara, sebuah teguran membuat saya gini, oh ya, Tuhan mengingatkan lewat anak saya, untuk saya tidak boleh untuk dalam keadaan itu menjadi jengkel ataupun marah. Saudara, teguran dari anak, dari mungkin suami, dari istri, dari orang-orang terdekat kita, biar itu membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, membuat kita menjadi orang-orang yang mudah dikoreksi. Jangan kita menjadi orang yang keras hati. Aku gak bisa ditegur. Aku gak bisa untuk kita mendirikan benteng dalam kehidupan kita. Saudara, mari. Setiap teguran itu akan membuat kita, oh, aku tahu ini yang menjadi kekurangan dalam kehidupanku. Mari buka hatimu saat ini. Apa sih yang harus berubah di tahun ini? Jangan membawa karakter kita yang lama, yang gak baik di tahun lalu, kita tetap bawa di tahun ini. Karena Tuhan yang rindukan di tahun ini adalah, mari nak, berubah, berakar dengan kuat. Saudara, Tuhan suka mengingatkan kepada saya, setiap kita ya menghadap Tuhan masing-masing saudara. Mungkin hari-hari ini ketika kita pelayanan, ketika kita bersama, kita bisa bersama-sama. Tapi ketika kita menghadap Tuhan nanti, setiap kita punya waktu masing-masing. Oleh karena itu ketika Tuhan mengingatkan ini, mari saudara, apa yang Tuhan ingatkan, apa yang harus kita rubah, karakter kita, mari kita berubah. Yang melihat perubahan dalam kehidupan kita adalah bukan kita sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita melihat perubahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ranting yang tidak menempel dan tidak berbuah. Memotong berarti dia memotong dirinya sendiri dan mengeluarkan diri. Hati-hati saudara, jangan ditemukan iman yang gugur. Jangan ditemukan kita menjadi orang yang akhirnya kita tidak diselamatkan, menjadi binasa saudara. Itu yang Tuhan ingatkan. Mari setiap kita hari-hari ini ketika kita berdoa, Tuhan, bawa aku masuk di dalam rencanamu. Karena rencanamu adalah rencana yang terbaik. Ya. Miliki hati yang selalu mau belajar dan mau untuk dididik. Kita mau belajar dari pohon korma. Ya, dikatakan dalam Mazmur 92 ayat 12 dan 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, kita belajar dari akar pohon korma. Akan pohon korma tidak akan pernah berhenti sebelum menemukan sumber air. Dia akan mungkin puluhan meter, mungkin ya, ratusan meter pohon korma itu ketika benihnya ditanam, ditutupin batu, akar akan terus masuk ke dalam mencari sumber air ya. Banyak pohon lain yang akarnya ya ketika tidak menemukan saluran sumber air ya akhirnya menyerah gitu. Tapi pohon korma
dia akan terus mencari sumber air. Dan ketika akar itu sudah mulai kuat, benih ini akan tumbuh ke atas dan batu itu akan terpecah dan pohon itu akan bertumbuh. Ketika musim kering tiba, maka pohon korma tidak akan mengalami kekeringan, tapi dia akan terus bertumbuh menjadi pohon yang kuat. Ya, sekali lagi yang Tuhan rindukan adalah keintiman dengan Tuhan. Itulah yang membuat orang tetap kuat. Temukan Yesus sebagai sumber kehidupanmu. Mari cari terus kehendaknya. Mari cari terus isi hatinya. Kalau kita ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar tahu, saudara. Mari kenali Tuhan. Mari cari isi hati Tuhan. Maka hidup kita tidak akan pernah kita kering. Biarpun sepertinya kita mungkin ada proses, ada didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menemukan sumber air itu, kita akan menjadi orang-orang yang terus dikuatkan di dalam Tuhan. Saudara, pohon korma ini tumbuh ya di tanah yang padang pasir gitu ya. Tapi ingat saudara, pohon korma itu buahnya ya, kalau saudara pernah mencoba, pasti pernah, buahnya itu manis ya. Diingatkan juga saudara, ketika pohon korma ini menghasilkan buah yang manis, di dalam keadaan apapun kita, mari tetap berbuah yang manis. Jangan kita menjadi orang-orang yang kadang kita terintimidasi dengan keadaan. Mungkin dalam satu waktu ya, kita terpancing emosi dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi mari kita punya roh yang mengendalikan diri. Dimanapun kita menjadi berkat, kita menghasilkan buah yang manis. Ya, saudara, mungkin kalau kita dihadapkan dengan orang gitu ya, yang tiba-tiba dia terpancing emosi, mungkin tiba-tiba menjadi marah, emosi kita pun mungkin akan terpancing gitu ya. Tapi di sini juga Tuhan mengingatkan, apakah kita punya roh yang bisa mengendalikan diri? Kita bisa punya roh yang tetap bisa tenang bersama Tuhan. Dan apapun, dimanapun keadaan kita menjadi orang-orang yang berbuah dengan manis ya. Saudara, ketika pohon korma sudah mulai berbuah, dia tidak berhenti. Bahkan satu pohon korma bisa menghasilkan buah hingga 120 kilo. Ya, ini saya baca bisa menghasilkan ratusan kilo gitu. Artinya apa saudara? Tidak ada batas. Keintiman tidak hanya akan memberkati engkau, tapi biarlah orang-orang di sekitar kita diberkati bukan untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dari kehidupan pohon korma, ya, kehidupan di padang pasir, pohon korma menghasilkan buah yang manis. Dan ini pun mengingatkan kita, mari dalam seluruh kehidupan kita, hidup kita menghasilkan buah-buah yang terbaik. Kemanisan itu harus tetap ada dalam hidup kita, hingga orang di sekitar kita bisa merasakan kemanisan itu juga. Saudara, mari terus berakar dengan kuat. Dan yang Tuhan ingatkan juga ya, di dalam Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari berakar dengan kuat di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Dan ketika ada sesuatu yang membuat kita untuk Tuhan tarik kita lebih lagi, mari mengucap syukur. Karena Tuhan menginginkan setiap kita hidup dewasa, semakin kuat di tahun ini. Saudara, mari menjadi orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan, tetap semangat, tidak mudah menyerah, dan tetap jadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang Engkau berikan pada malam hari ini untuk setiap kami. Biar setiap kami dibangkitkan Tuhan, setiap kami dipulihkan Tuhan. Mungkin ada keadaan
saudara-saudara yang mendengar saat ini merasakan, aduh kok hidupku seperti ini. Mari bangkit saudara, mari bangkit. Firman Tuhan berkata, ayo bangkit menjadi pohon yang berakar dengan kuat. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh sangat memberkati setiap kami. Kami menyediakan setiap wadah hidup kami Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Renungannya sungguh luar biasa sekali Sobat Dios pada malam hari ini. Terima kasih Ibu. Biarlah apa yang disampaikan oleh Ibu Selvi pada malam hari ini membuat kekuatan lagi di dalam Tuhan. Amin. Dan terlebih dari itu berakar dengan kuat. Nanti ada beberapa pertanyaan dari Agnes ya Bu ya. Kita masuk ke pertanyaan ya Bu ya. Tadi kalau tadi dalam renungan kita dengerin nih Sobat Dios, di mana ada tahapan untuk kita berakar yang kuat. Yang pertama tadi kita punya saat teduh, kita berdoa. Sekarang kami mau belajar nih Bu, dari Ibu nih, dalam kehidupan Ibu sehari-hari nih, untuk membangun akar yang kuat nih, konkretnya gimana? Mungkin ada Sobat Diosnya pengen belajar nih Bu, aku mulainya dari mana ya? Atau misalnya kalau misalnya berdoa, apakah berdoanya ambil 10% dari 24 jam misalnya. Tapi kami mau belajar dari kehidupan Ibu secara nyata, mau jadi teladan kami, apa yang Ibu lakukan sehari-hari memulai hari yang baru untuk membangun akar yang kuat. Oke, semua Sobat Dios ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengimpartasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ya. benar Bu. Saudara, saya ingin membagikan ketika Tuhan membawa ya kehidupan saya untuk bisa meresponi apa yang Tuhan mau. Tuhan membawa ya dari kehidupan saya adalah bagaimana kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Benar. Karena kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita banyak diskon nih ya dalam kehidupan kita. Ya kita nggak bisa untuk bagaimana kita mau menjadi aku pengen anakku seperti ini ya. Aku pengen suamiku seperti ini. Aku pengen orang-orang terdekatku dekat dengan Tuhan. Ya, otomatis kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Karena sejujurnya mendisiplinkan diri kita sendiri ya mungkin agak sulit ya. Karena apa? Kalau misalnya pagi-pagi nih Tuhan suruh kita bangun jam 4. Kita lihat jamnya, wah udah telat nih. Saudara memilih untuk kembali tidur atau mau langsung sigap berdoa gitu ya. Contoh ya, setiap pagi kami mempunyai waktu doa pagi keluarga adalah jam 4 pagi, saudara. Sudah sangat lama gitu ya. Ya, selama kami menikah ya. Terus Tuhan mengingatkan, ayo bangun jam 4 pagi. Walaupun mungkin saudara ada hari-hari gitu ya, mungkin alarmnya nih meleset gitu ya, nggak menyala gitu ya. Tapi kami satu keluarga terbentuk adalah kami akan langsung berdoa. Kami akan terus setiap hari meresponi di setiap pagi adalah bersama dengan Tuhan. Itu saudara, kunci pertama adalah mendisiplinkan diri. Pertama adalah cari Tuhan, berdoa di pagi hari. Ajak semua anggota keluarga berdoa di pagi hari untuk ketemu Tuhan. Ya. Yang kedua adalah mari baca firman setiap hari. Saudara harus punya komitmen baca firman Tuhan sehari berapa gitu. Dan ketika saudara punya komitmen itu, mari lakukan. Jangan hari ini mungkin gitu ya, kita aduh capek nih pulang kerja, banyak kegiatan hari ini, Tuhan hari ini gak baca dulu gitu ya. Ataupun kita baca sebagian ataupun gimana gitu. Saudara, yang itu yang harusnya kita baca lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tidak sebuah komitmen. Ya kalau gini aku gak baca, ini baca, bolong-bolong saudara bacanya. Gak bisa saudara. Ya saudara, kalau sebuah pohon nih ya, otomatis tiap hari harus dikasih
air. Dikasih nutrisi, bener kan? Vitamin. Ya, kalau misalnya kitanya ngasih airnya, ya firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harinya kita bolong-bolong, gimana pohon itu bisa bertumbuh? Kalau vitaminnya dalam sebuah pohon, ya kita kasihnya kadang-kadang aja gitu ya, dalam segala pohon yang nyata gitu. Bagaimana pohon itu bisa berbuah, bisa bertumbuh, bisa menghasilkan yang terbaik? Itu saudara yang Tuhan ingatkan ya. Untuk pertanyaan tadi Agnes, biarlah mendisiplinkan diri sendiri, punya hati yang rindu dan lapar akan Tuhan, baca firman Tuhan, cari saat teduh bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan. Ada satu lagi saudara, yang Tuhan selalu ingatkan, apapun yang saudara alami, jangan jadi orang yang mudah menyerah. Walaupun mungkin ya saudara jatuh bangun sampai terseret-seret gitu ya, tapi kita bisa teriak sama Tuhan, Tuhan tolong pegang hidupku, Tuhan tolong masukkan aku dalam rencanamu. Karena itu yang menjadi kekuatan kita. Ya bukan, kalau kita bilang ini, aku kuat dengan diriku sendiri, sampai kapan saudara? Ya, ada batasnya gitu. Tapi ketika kita meletakkan jatuh kita, hidup kita, bukan jatuh kita, hidup kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tolong pegang hidupku, apapun yang terjadi gitu ya, aku akan tetap pegang Engkau. Ya, ada sebuah lagu ya, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Apapun yang terjadi saudara, mari cari Tuhan, mari pegang Tuhan, mari komunikasi sama Tuhan, karena satu-satunya Tuhan yang pegang kehidupan kita dalam kebenaran dan hidup. Iya, amin. Nah itu Sobat Dios, berarti harus bangun pagi, baca firman ya Bu ya. Cari Tuhan. Cari Tuhan yang paling utama untuk membangun akar yang kuat. Nah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari tadi Ibu juga katakan kan kita jatuh bangun, kita kadang ya namanya dalam daging ya Bu ya, tapi teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, pasti nanti dimampukan ya Bu ya. Pasti dimampukan. Jadi yuk Sobat Dios belajar nih, jadi coba disetel alarmnya ya Bu ya. Iya. Yang penting tuh rindu sama Tuhan. Rindu sama Tuhan. Jadi dia kayak otomatis ya Bu. Kayak misalnya alarm gak mati, tapi karena udah kebiasaan kebangun sendiri ya. Terus udah gitu kalau dibangunin tengah malam sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan, nah ayo berdoa. Ayo, iya saudara, mari berdoa. Cari hati Tuhan. Ya bener-bener Bu, kadang Akas pernah tuh Bu, kaki kayak ada yang goyangin gitu ya, terus bangun, ini ngapain, terus karena ingat pesan Ibu, kalau bangun tengah malam berarti ada sesuatu, ya udah bangun aja, terus ya basah roh aja gitu, padahal sebenarnya ngantuk. Iya betul, melawan kedagingan ya. Melawan kedagingan, padahal ngantuk, sambil sembari ngelihat juga, oh udah 10 menit, Tuhan cukup ya mau tidur lagi, tapi setidaknya ada usaha ya Bu ya. Iya betul. Setidaknya meresponi ya. Iya, jadi meresponin. Ya siapa tahu 10 menit nanti dibangun lagi 15 menit selanjutnya ya kan Bu. Jadi yuk Sobat Dios, semangat nih, berarti kita bangun akar yang kuat bersama-sama di dalam Tuhan. Semoga tahun ini ada peningkatan dalam kerohanian kita. Percaya kita punya Tuhan yang hidup. Iya, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Betul sekali. Oke Sobat Dios, ada pertanyaan yang terakhir nanti, yang kedua. Sobat Dios semuanya bersama Ibu Selvi ya dalam program Jalan Kehidupan. Oke, di segmen terakhir nggak terasa ya, dan ini adalah pertanyaan yang kedua dan yang terakhir juga pada malam hari ini buat Ibu Selvi. Bu, gini nih, kita kan adalah makhluk sosial nih, berarti kita kan berinteraksi dengan orang. Kita udah bangun akar yang kuat nih Bu, tapi mungkin di tempat kerja nih, kita ketemu dengan orang-orang yang nggak akar kuat. Terus mungkin ada pertanyaan, kok tahu Nes nggak akar kuat? Ya misalnya kan dari perkataan tuh Bu, kadang ada kata-kata kotor tanda kutip ya, atau misalnya emosian ketemu dengan teman. Sebenarnya kita belum kuat-kuat amat nih misalnya akar kita. Gimana sih cara kita nih ketemu dengan orang yang kayak gitu nih Bu? Padahal itu mungkin tiap hari nih kita ketemu dengan orangnya. Kan gak mungkin kita bilang, engkau yang tidak berakar kuat, kan gak mungkin kan Bu. Jadi gimana sih respon kita, reaksi kita kepada lingkungan di sekitar kita yang mereka mungkin belum kuat untuk berakarnya. Saudara, tetap kembali ke dalam kehidupan kita. Ya jangan sampai ya kita harusnya menarik mereka. Jangan sampai kita yang tertarik kepada mereka. Yang akhirnya mungkin ada ya banyak cerita gitu ya. Ketika ditempatkan di orang-orang di sekitar kita yang seperti tadi dikatakan tidak punya akar yang kuat.
justru jangan sampai jatuh ke situ gitu. Justru kita harus menjadi orang-orang yang membawa mereka punya akar yang kuat, ya, mengenal Tuhan gitu. Saudara, mari belajar dari sikap kita. Ya, kita jangan menjadi orang-orang yang mudah terpancing dengan semuanya itu. Saya tuh belajar tentang jati diri. Ya, jati diri adalah dimanapun kita sama gitu. Kita tidak terlihat orang sama, dilihat orang pun kita sama gitu. Saya tuh mengambil dari kehidupan keluarga kami aja gitu ya. Dari contoh anak saya gitu. Anak saya itu setiap pagi ya, ketika dia bangun tidur, dia harus membaca firman Tuhan dulu sebelum melakukan semua aktivitas. Ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih dalam keadaan tiba-tiba kita pagi-pagi harus berangkat misalnya ya, lebih awal, dia tetap akan berkata, "Mami, aku harus baca firman Tuhan dulu, baru aku mau misalnya makan ataupun pergi," gitu ya. Saudara, sejujurnya ya, itu dalam kehidupan keluarga kami salut dengan anak saya gitu ya, anak kami gitu ya. Karena gini, dia punya sebuah pendirian yang tidak tergoyahkan di dalam pengikutan akan Tuhan. Dan itu sejujurnya menjadi berkat buat keluarga kami bahwa oh ya, kita tuh harus benar-benar mendahulukan Tuhan, kita harus benar-benar cari hati Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang akarnya belum kuat yang tadi dibagikan, jangan kita menjadi orang yang tergoyahkan. Justru ketika mereka seperti itu, bagian kita adalah mendoakan mereka. Jaga sikap hati kita. Ya, kita bisa memberikan kata-kata motivasi ya. Dengan sebuah dalam lingkungan kita gitu ya. Kita bisa tetap mungkin ada sebuah tingkah laku atau perkataan, kita bisa membawa dia untuk melihat sikap kita, tingkah laku kita, cara bicara kita, yang justru mereka akhirnya menjadi sungkan sama kita. Kenapa? Firman Tuhan mengajak setiap kita adalah jadi berkat. Jadi ketika dalam kehidupan kita ya ada atmosfer Tuhan yang mengikuti percaya, dimanapun kita berada ya, akan ada atmosfer Tuhan yang mengikuti, dan di mana tempat kita berada itu akan mengubahkan semuanya. Ya, saya punya cerita, saudara. Ada satu anak, dia bekerja di satu tempat, dia pintar nyanyi, ya, dia pintar nyanyi. Nah, terus udah gitu sekelilingnya, ya bukan orang-orang yang mengenal Tuhan gitu. Maksudnya di sekeliling yang di tempat kerjanya gitu ya. Tapi dengan dia setiap hari menyanyi di tempat kerjanya, bergumam gitu ya, menyanyi, justru orang-orang di sekitar dia melihat, kok dia sukacita terus ya, kok dia bahagia terus ya gitu ya, kok kamu bisa sih seperti ini. Terus dia bagikan gitu, oh saya itu setiap hari baca firman, saya berdoa, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Dan akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya merasa diberkati dengan dia bekerja, di mana dia berada. Justru ketika dia nggak ada, dia nggak masuk gitu ya, orang-orang di sekitar dia mencari, oh kalau ada dia tuh kok rasanya ada sesuatu yang ada damai, ada sukacita gitu. Saudara, mungkin kita di sekitar kita ada orang-orang yang kita berkata, bagaimana caranya membawa orang-orang ini datang ke dalam tangan Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan simpan dalam kehidupan kita, yang ketika kita berdoa, kita bisa membagikan kepada setiap mereka. Dengan kita berdoa, mungkin ada kita bisa memberikan kata-kata motivasi, ataupun Tuhan katakan, yang seperti anak ini disuruh Tuhan menyanyi gitu ya. Itu banyak hal gitu yang kita bisa bagikan, tapi tepat seperti yang Tuhan mau. Mungkin kadang orang-orang di sekeliling kita tidak instan berubah, tapi mungkin mereka di rumah berpikir gitu ya, oh dia tuh kok mungkin dalam setiap hari bisa penuh damai, bisa penuh sukacita. Kita mungkin dalam lingkungan orang itu berpikir, kok aku berkata-kata yang baik tapi dia tetap berkata-kata yang membalas dengan yang baik gitu ya. Itu saudara, kembali kepada diri kita dulu.
berbuah yang manis, orang bisa melihat dan sekitar kita menjadi berkat. Keren banget, berarti nggak perlu diceramahin ya Bu ya, tapi lewat tingkah laku Iya, kita. betul, gitu. betul. Dengan tadi misalnya kita sering bernyanyi, karena ya, contoh tadi yang Ibu sampaikan, berarti itu orang melihat ya Alkitab yang terbuka lah istilahnya ya Bu ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai kehadiran kita malah membawa kerusuhan. Iya, makanya saya suka bagikan ya. Jangan sampai kehadiran kita itu justru ini, dia datang lagi loh. Aduh, gimana nih katanya. Nanti tiba-tiba bisa ada miss gitu ya. Ya, itu jangan sampai saudara terjadi. Itu harus introspeksi diri kita. Jangan sampai kita membawa yang tadi buah yang tidak manis gitu. Iya, bener-bener. Jadi kadang-kala kalau misalnya kita lagi rame terus ada yang datang yang kita nggak suka, terdiam semua, itu tanda-tanda ya Bu ya. Berarti ayo Sobat Dios tuh. Jadi latihannya bukan kita mau kamu gini, tapi lewat kita kadang menuntut kita. Orang, kok kamu nggak berubah-berubah sih? Ya, sekarang ayo disiplinkan diri kita dulu. Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Iya, Tuhan yang beracara. Amin. Iya Bu, soalnya Agnes tuh dulu termasuk agak-agak preman ya Bu ya. Jadi kalau sama orang terus taunya berubah, mereka jadi kaget, ada gerangan apa ini ya, kok bisa berubah. Nah di situ baru masuk ya Bu ya. Iya, betul. Karena gini kan tadi dibagikan bahwa yang melihat perubahan hidup kita bukan kita, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Iya. Luar biasa sekali nih pada malam hari ini Sobat Dios. Di program Jalan Kehidupan kita bisa mengambil maknanya bahwa berakar dengan kuat itu adalah kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama tadi Ibu juga katakan harus cari Tuhan yang pertama. Terus kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, tetap harus mempunyai jati diri ya Bu ya, sehingga kita bisa liatin yang berakar yang kuat. Oke Sobat Dios, gak terasa nih udah di akhir, di penghujung dari program Jalan Kehidupan. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan Ibu buat Sobat Dios pada malam hari ini untuk semakin dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Oke, semua Sobat Dios, sekali lagi saya mengingatkan, mari jalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari melangkah dengan tepat bersama dengan Tuhan. Mari cari isi hati Tuhan. Saudara, ketika kita dengan Tuhan akan banyak pengalaman rohani bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau gitu kami pamit undur diri. Ada Agnes dan Ibu Sylvia. Ya, untuk itu semuanya Sobat Dios, terima kasih sudah dengerin siaran kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Shalom.